Dalam laporan La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee dikabarkan siap kembali ke Serie A di tengah masa sulit dalam kariernya. Jarang mendapat kesempatan bermain di Manchester United, ia kini menjadi incaran sejumlah klub, bukan hanya dari Liga Primer. Di antara mereka, Roma asuhan Gasperini berada di posisi terdepan untuk memperkuat lini serang, meskipun Como juga menunjukkan minat serius. Klub asal Lombardi itu mungkin kurang menarik dari segi prestise, mereka tidak tampil di kompetisi Eropa, namun memiliki sumber daya finansial yang lebih kuat dibanding Giallorossi. Sang penyerang juga berisiko kehilangan tempatnya di tim nasional Belanda untuk Piala Dunia, sehingga ia mendorong kepindahan pada bursa transfer musim dingin. Roma memandangnya sebagai peluang strategis, mengingat Dovbyk belum sepenuhnya meyakinkan, bahkan nyaris dijual pada musim panas lalu, sementara Bailey masih absen karena cedera. Namun, keterbatasan financial fair play membuat Giallorossi hanya dapat mengupayakan peminjaman terlebih dahulu. PSG goda AS Roma agar lepas Manu Kone, tawarkan 1,1 triliun. Gelandang AS Roma, Manu Kone kembali memantik minat tim papan atas Eropa. Kali ini tidak tanggung-tanggung, yaitu klub raksasa Liga Prancis, PSG. Pada Mercato musim panas yang lalu, Manu Kone sempat diminati klub rival Serie A, Inter Milan. Namun angka 50 juta euro yang diminta AS Roma membuat rival sekota AC Milan itu mundur teratur. Kini media-media Prancis menyebutkan PSG akan datang dengan tawaran 60 juta euro atau sekitar 1,1 triliun untuk membawa pulang Manu Kone. Disebutkan nama Manu Kone sedang naik daun di Prancis, bahkan mengalahkan Kylian Mbappe atau Ousmane Dembele. Kualitas, kepribadian, dan kepemimpinan, Kone telah memikat semua orang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia adalah bintang anyar timnas Prancis. AS Roma ingin pertahankan Manu Kone. Tawaran 50 juta euro dari PSG untuk Manu Kone akan mengejutkan siapapun di manajemen AS Roma dan dapat memungkinkan Giallorossi menutup tahun 2025 dengan untung besar. Namun, menurut Corriere dello Sport, jika AS Roma lolos ke Liga Champions atau meraih gelar juara di Liga Eropa atau Coppa Italia, keluarga Friedkin akan berusaha menjaga pemain terbaik, termasuk Kone. Dengan demikian, keinginan fans AS Roma melihat sosok Manu Kone dalam jangka waktu panjang bisa terrealisasi. Karena pemain berusia 24 tahun itu merupakan ruh utama di lini tengah. Bukan Dybala atau Lautaro, Francesco Totti justru sebut nama ini jadi kunci kemenangan Roma atas Inter. Legenda AS Roma, Francesco Totti, memberikan sebuah prediksi mengejutkan jelang laga akbar Roma vs Inter Milan. Ia menunjuk satu nama tak terduga yang diyakininya akan menjadi pembeda. Alih-alih menyebut Paulo Dybala atau Lautaro Martinez, Totti justru punya firasat lain. Pahlawan dalam laga ini menurutnya akan datang dari lini tengah yang bekerja keras. Sang Pangeran Roma, menggambarkan laga di Stadio Olimpico akhir pekan ini sebagai sebuah pertempuran. Menurutnya, laga ini akan menuntut mentalitas baja, bukan sekadar keindahan teknis. Oleh karena itu, ia meyakini seorang gelandang petarung seperti Bryan Cristante lah yang akan bersinar. Dialah sosok yang akan menjadi kunci kemenangan Giallorossi. Perang di Olimpico, bukan pesta dasi dan kemeja. Francesco Totti tahu betul arti dari laga melawan Inter Milan. Ia sudah tak terhitung berapa kali merasakan panasnya atmosfer pertandingan tersebut selama kariernya. Menurutnya, laga ini akan menjadi momen yang sangat krusial. Apalagi saat ini Roma sedang berada di puncak klasemen dan butuh kemenangan untuk mempertahankannya. Totti bahkan menggunakan metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan laga nanti. Ia menyebut para pemain harus siap berperang, bukan sekadar bermain sepak bola. Saya sudah memainkan laga ini berkali-kali dan saya tahu betul apa artinya pertandingan ini, ujar Totti kepada La Gazzetta dello Sport. Pahlawan tak terduga Roma. Saat diminta memilih pemain yang akan menjadi penentu, jawaban Totti sangat di luar dugaan. Ia mengakui kualitas para penyerang bintang dari kedua tim. Namun, pilihan utamanya tidak jatuh pada mereka. Ia memiliki pandangan yang berbeda tentang siapa yang akan menjadi pahlawan di laga seketat ini. Saya mungkin terdengar biasa saja, tetapi Lautaro Martinez dan Dybala adalah pemain yang mampu mengubah permainan, kata Totti. Namun, jika saya harus memilih seseorang untuk membuat perbedaan, saya akan memilih Bryan Cristante, tegasnya. Mimpi di era baru Gian Piero Gasperini.
Laga melawan Inter Milan menjadi ujian sesungguhnya bagi rezim baru AS Roma. Di bawah asuhan Gianpiero Gasperini, mereka tampil luar biasa di awal musim. Roma saat ini berbagi tempat di puncak klasemen bersama Napoli. Totti pun berharap tren positif ini bisa terus berlanjut hingga akhir musim nanti. Semoga mereka bisa terus seperti ini sampai akhir, tambah Totti. Saya bisa katakan tim ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk menargetkan tempat di Liga Champions, yang merupakan tujuan utama, sambungnya. Sebuah pilihan bernama kesetiaan. Pilihan Totti pada Cristante yang merupakan pekerja keras seolah merefleksikan prinsip hidupnya. Ia adalah simbol kesetiaan yang tak pernah meninggalkan Roma. Totti mengungkapkan bahwa di masa lalu ia pernah didekati banyak klub besar. Inter Milan dan Real Madrid adalah dua di antara tim yang menginginkan jasanya. Namun, ia tidak pernah menyesali keputusannya untuk tetap bertahan. Baginya, 25 tahun pengabdian untuk Roma adalah sebuah pilihan hati yang tak ternilai. Saya menghabiskan 25 tahun bersama Roma dan itu adalah keputusan yang tidak akan saya ubah untuk apapun, pungkasnya. Stadion baru Roma makin dekat. Pertemuan positif di Campidoglio, wali kota tegaskan target sebelum akhir tahun. Roma, kabar panas dari ibu kota. Hari ini di Campidoglio, berlangsung pertemuan penting antara pemerintah kota Roma dan pihak AS Roma untuk membahas perkembangan terbaru proyek stadion baru klub Giallorossi. Pertemuan itu dihadiri oleh para asesor dan ahli teknis dari Departemen Tata Kota, Transportasi, Pekerjaan Umum, dan Urusan Properti Roma Capitale, serta perwakilan resmi AS Roma. Diskusi yang berlangsung selama 1,5 jam itu berjalan dalam suasana yang sangat positif dan penuh semangat kerjasama. Dalam pesan resminya, Wali Kota Roma menyampaikan, hari ini di Capitol berlangsung pertemuan yang melibatkan asesor dan ahli teknis dari Departemen Tata Kota, Transportasi, Pekerjaan Umum, dan Urusan Properti Ibu Kota, serta perwakilan klub Giallorossi, dengan tujuan menyepakati tindakan sebelum tahap administratif akhir. Pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam ini berlangsung dalam suasana yang sangat positif dan menegaskan tujuan bersama, untuk menyajikan proyek akhir stadion pada akhir tahun. Dengan komitmen kuat dari kedua pihak, proyek stadion impian Roma kini makin dekat menjadi kenyataan. Para tifosi pun boleh mulai berandai-andai, sebentar lagi, Giallorossi akan punya rumah sendiri. Roma mengincar Remo Freuler. Kontrak gelandang Swiss itu berakhir pada bulan Juni, dan menurut Nicolo Sira, Gasperini, yang melatihnya di Bergamo, telah mengincarnya sebagai agen bebas pada bulan Juni. Namun, menurut pakar pasar, Bologna ingin mempertahankan gelandang tersebut 33 tahun, dan telah menawarinya perpanjangan kontrak selama 1 musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Freuler adalah pemain keempat yang paling banyak digunakan dalam karir Gasperini sebagai pelatih, 254 penampilan, di belakang Toloi, De Roon dan Jim City.